Hola amigos parantosku, Mahada Mangos balik lagi di Gayakin Movie, di mana video kali ini Mimin akan membawakan alur sebuah anime yang berjudul Mano Nanana. Di mana anime ini bercerita tentang murid-murid yang punya kekuatan super dan bersekolah di sebuah sekolah khusus para pahlawan. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarang bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Di awal cerita, kita akan dibawa pada sekolah khusus yang terletak di sebuah pulau terpencil, di mana sekolah itu berisi anak-anak yang mempunyai kemampuan khusus. Dan pria ini adalah Nakajima Nanao, anak paling gak berbakat di sekolah tersebut. Di mana karena hal itu, ia selalu menjadi bahan bulian teman sekelasnya yang bernama Mugou yang mempunyai kekuatan api. Hari itu datang seorang murid baru di kelas mereka yang bernama Onodera Kyoya, di mana si Mugou langsung membuat masalah dengan si anak baru dengan menanyakan kekuatan apa yang Kyoya punya. Namun hanya dengan tatapan matanya, Mugou merasa terintimidasi oleh si Kyoya ini. Dan guru mereka lalu mengatakan bahwa ia sendiri pun belum diberitahu kekuatan apa yang Kyoya miliki. Nggak hanya Kyoya, karena hari itu pun ada satu murid baru lagi yang adalah seorang gadis bernama Hiragi Nana. Dan berkebalikan dengan Kyoya, Nana langsung menyebutkan jika ia memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Si Nana ini kebetulan duduk di samping Nakajima dan bisa membaca pikiran teman sekelasnya itu, di mana dengan polosnya ia lalu menanyakan apa Nakajima selalu dibully di sekolah. Mugao lalu menghampiri keduanya dan bilang kalau Nakajima itu nggak berbakat, bahkan mukanya juga aneh, mirip seperti musuh umat manusia. By the way, musuh umat manusia itu adalah sebutan untuk para monster ya guys. Dan anak-anak ini katanya dikumpulkan di sekolah khusus agar bisa melawan musuh para manusia itu suatu saat nanti. Nana lalu membela Nakajima dan kemudian membaca pikiran Mugao yang ia bilang jika Mugao sok jago hanya karena ingin mengajaknya kencan. Dan Nana pun langsung menolaknya, membuat Mugao menjadi tertawaan teman-teman sekelasnya. Saat pelajaran kembali dimulai, hari itu kebetulan sekali diadakan pemilihan ketua kelas. Dan Mugao bersama murid berkekuatan es yang bernama Seiya pun langsung mencalonkan diri. Namun si Nana malah mencalonkan Nakajima yang bahkan gak berani mencalonkan dirinya sendiri. Karena Nana bilang kalau Nakajima itu rajin belajar dan berhati lembut. Melihat itu, Kyoya berkata jika tiga kandidat lebih baik menunjukkan kemampuan mereka untuk memilih siapa yang berhak menjadi ketua kelas. Sepulang sekolah, Nana terus mengikuti Nakajima dan memintanya mengantar si Nana berkeliling pulau. Nakajima lalu membawa Nana ke restoran yang ada di pulau itu dan memberitahu jika semua yang ada di pulau bisa mereka dapatkan dengan gratis. Karena pemerintahlah yang membiayai semuanya. Nakajima lalu menanyakan tentang kemampuan Nana yang ternyata nggak hanya bisa membaca pikiran aja, tapi si Nana bilang ia juga bisa membaca kenangan orang tersebut. Nana bercerita jika ia pernah lelah dengan kekuatannya sendiri karena setiap ada di tempat ramai ia mendengar suara hati semua orang di sekelilingnya. Dan karena itu juga ia nggak pernah bisa berteman dengan siapapun. Keduanya pun lalu pergi ke sebuah tebing dan Nana berkata, Nakajima itu nggak mungkin nggak berbakat karena jika nggak berbakat, ia nggak akan pernah dibawa ke pulau itu. Yang ternyata Nakajima selama ini emang sengaja nggak pernah menunjukkan kekuatannya sekalipun di depan teman-temannya guys. Karena Nakajima bilang, kekuatan mereka itu seharusnya disembunyikan agar musuh nggak tahu informasi tersebut. Dan lagi Nakajima curiga jika musuh umat manusia udah berhasil menyusup ke pulau itu. Nggak lama Nana tiba-tiba terjatuh dari tebing, beruntung Nakajima bisa menyelamatkannya. Yang Nana bilang jika ada hembusan angin kuat yang tadi seperti mendorongnya. Sementara itu, di sekolah Kyoya ketahuan sang guru menyusup ke kantor karena sedang mencari informasi tentang teman-temannya sendiri. Keesokan harinya pemilihan ketua kelas pun dimulai dan terlihat jika Nakajima nggak mau ikut bertarung. Dan karena itu, sang guru menyuruh dua kandidat yang tersisa untuk beradu pukulan dan yang jatuh pertama kali akan dinyatakan kalah. Pertarungan pun dimulai, Seiya bisa melukai wajah Mugao dan membuat si pria besar marah hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk memakai kekuatan mereka. Seiya yang memiliki kekuatan es bisa menjatuhkan Mugao dan menurut peraturan ia bisa keluar sebagai pemenang. Tapi Mugao yang gak menerima hal itu malah kembali menyerang dengan kekuatan api yang sangat besar.
Dan saat itulah Nakajima menunjukkan kekuatannya yang bisa menghilangkan bola api Mugao dengan sangat mudah. Dan di sini terbongkar jika Nakajima mempunyai kemampuan untuk menetralkan kekuatan lawan. Dan karena itu, Nakajima pun akhirnya dipilih menjadi sang ketua kelas. Nakajima dan Nana pun lalu kembali pergi ke tebing. Di sana, Nana bertanya apa kemampuan menetralkan milik Nakajima bisa menetralkan kekuatan yang menyentuh tubuhnya. Dan Nakajima menjawab itu bisa dilakukan bahkan jika ia menyentuh Nana, Nana nggak akan bisa membaca pikirannya lagi. Nana pun lalu memegang tangan Nakajima untuk membuktikannya. Tapi nggak lama, Nana malah mendorong Nakajima dari atas tebing. Di sana, Nana memberitahu jika sebenarnya ia nggak punya kekuatan apa-apa. Dan kekuatan membaca pikiran yang ia tunjukkan di depan Nakajima cuma karena ia bisa membaca keadaan sekitar. Dan Nana bilang ia dikirim untuk menghabisi anak-anak berbakat karena sebenarnya musuh manusia itu adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan khusus. Hingga akhirnya Nakajima pun terjatuh ke dalam jurang. Scene selanjutnya kita akan dibawa flashback ke setahun lalu di mana saat itu pertama kalinya muncul musuh umat manusia yang membuat kekacauan di kota. Yang ternyata ia bukanlah monster seperti yang selama ini diceritakan dan ditulis di buku, melainkan manusia dengan kekuatan super. Setelah kejadian itu, anak-anak yang terlahir dengan kekuatan pun mulai bermunculan di seluruh dunia. Dan sebagian dari mereka melakukan kejahatan yang nggak bisa ditangani oleh manusia biasa. Dan untuk mengalahkan para musuh umat manusia itu, pemerintah akhirnya membentuk polisi khusus yang punya kekuatan super juga guys. Tapi akhirnya polisi-polisi itu malah membuat kekacauan sendiri dan berniat mengkudeta pemerintah. Dan setelah pertempuran panjang selama bertahun-tahun, pemerintah akhirnya bisa memenangkan perang tersebut. Sejak saat itu, pemerintah yang takut perang akan terulang lagi mengumpulkan anak-anak berbakat di pulau terpencil dengan kedok Akademi Manusia Super. Yang padahal setelahnya mereka mengirim agen rahasia seperti Nana untuk membunuh semua anak-anak berbakat tersebut. Kembali pada para murid yang saat itu sedang dilatih cara mempertahankan diri di atas danau dan terlihat jika murid-murid itu sangat kesulitan mencari cara agar mereka nggak terjatuh ke dalam air. Dan melihat itu, Seiya yang punya kekuatan es malah membekukan seluruh danau tersebut. Selanjutnya kita akan diperkenalkan seorang siswa bernama Shibusawa Yohei, di mana ia ini punya kekuatan untuk kembali ke masa lalu dan karena kekuatannya itu berbahaya untuk misi Nana, maka Shibusawa pun dijadikan target berikutnya. Nana pun lalu mulai mendekati Shibusawa. Bersamaan dengan itu, Kyoya muncul dan meminta Shibusawa kembali ke masa lalu untuk melacak kemana hilangnya Nakajima yang terjadi sangat tiba-tiba. Nana lalu berkata mungkin Nakajima saat ini sedang sakit, namun si Kyoya ternyata udah menyelidiki hal itu dan tahu jika Nakajima belum kembali ke kamarnya sejak dipilih menjadi ketua kelas kemarin. Kyoya bahkan bertanya pada Nana bukankah gadis itu yang terakhir pergi bersama Nakajima. Namun Nana mencoba mengelak dan berkata jika mungkin Nakajima diserang oleh musuh umat manusia yang udah menyusup ke pulau itu dan menyamar jadi manusia biasa. Bahkan dengan pintarnya ia berpura-pura membaca hati Kyoya yang awalnya cuek tapi tiba-tiba menjadi seperhatian itu pada Nakajima. Membuat Shibusawa ikut mencurigai Kyoya juga. Kyoya pun lalu pergi begitu aja dan Shibusawa akhirnya mengajak Nana menyelidiki hilangnya Nakajima. Keduanya lalu pergi ke asrama Nakajima dan Shibusawa langsung pergi ke masa lalu hingga nggak lama berkata jika benar Nakajima belum kembali sejak kemarin. Setelah menggunakan kekuatannya itu, Shibusawa terlihat lemas karena dengan kembali ke masa lalu bisa menyerap banyak staminanya. Di mana Shibusawa bilang maksimal ia cuma bisa kembali pada 1 hari yang lalu, namun ia nggak kuat melakukan itu bahkan jika kembali ke 12 jam sebelumnya aja, itu bisa membuatnya auto muntah-muntah guys. Shibusawa pun kembali menggunakan kekuatannya dan tahu jika sepulang sekolah kemarin Nakajima pergi bersama Nana ke tebing. Shibusawa pun terus menggunakan kekuatannya hingga ia bisa mengikuti jejak Nakajima dan Nana yang mendekati tebing. Nana yang merasa khawatir kedoknya terbongkar berkata sebaiknya penyelidikan dilanjutkan esok hari. Namun Shibusawa menolak karena katanya semakin lama menunggu akan semakin menjauhkan mereka dari kebenaran. Karena Shibusawa ini cuma bisa kembali ke masa lalu dengan batas waktu 1 hari aja. Shibusawa pun akhirnya sampai di tebing dan kembali time travel dan saat kembali ia bilang ia melihat Nana yang sedang berpegangan tangan dengan Nakajima. Namun setelah itu Nana di masa lalu melihatnya dan membuat Nakajima auto kembali ke masa sekarang. Yang ternyata kekuatan Shibusawa ini punya kelemahan, di mana jika ada orang di masa lalu yang menatap matanya maka Shibusawa auto kembali ke waktu yang sekarang.
Dan akibat kekuatan si Busawa itu juga, ia bisa mengubah masa lalu dan ingatan Nana, di mana awalnya Nana yang nggak punya ingatan bertemu si Busawa saat sedang bersama Nakajima di tebing, akhirnya punya ingatan baru kalau ia melihat si Busawa yang saat itu memperhatikan mereka dari semak-semak. Karena udah kelelahan dan gak bisa menemukan bukti apapun, si Busawa akhirnya memutuskan untuk menyudahi penyelidikannya. Malam harinya, Nana kembali mendatangi si Busawa dan berkata jika sebelumnya ia nggak menceritakan jika Nakajima udah diserang oleh musuh umat manusia. Si Busawa yang nggak mencurigai Nana sedikit pun ikut begitu aja dengan gadis itu, yang membawanya ke dalam hutan di mana Nana berkata Nakajima udah dimakan oleh musuh umat manusia di sana. Dan karena itu ia meminta si Busawa kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Nakajima. Si Busawa pun lalu melakukannya tanpa tahu ternyata saat itu Nana membawanya ke atas danau yang udah dibekukan oleh Seiya. Yang tentu aja saat si Busawa kembali ke hari sebelumnya, danau itu belum membeku dan membuatnya otomatis tercebur ke dalam air. Dan saat kembali ke masa sekarang, si Busawa pun akan terjebak di dalam danau yang udah membeku. Dan dengan cara itulah Nana akhirnya bisa menghabisi si Busawa. Keesokan harinya di sekolah Nana berkata pada diri sendiri jika ia udah berhasil menyingkirkan dua ancaman. Sementara Mugao dan Seiya mencurigai Kyoya yang saat itu nggak datang ke kelas bersamaan dengan hilangnya Nakajima dan juga si Busawa. Tanpa mereka tahu ternyata Kyoya sedang berada di tebing dan menyelidiki hilangnya Nakajima. Dan saat kembali ke sekolah nggak diduga Kyoya langsung menemui Nana dan berkata jika ia ingin berteman dengan gadis itu. Kyoya langsung mengajak Nana ke kamarnya dan berkata jika ia ingin bertanya bagaimana caranya berteman. Karena mereka sama-sama anak baru tapi Nana udah punya banyak teman. Dan Nana berkata itu mungkin karena Kyoya terlihat seperti berandalan hingga nggak ada yang mau mendekatinya. Dan lucunya si Kyoya ini sama sekali nggak tahu arti dari berandalan. Nana lalu bertanya kenapa Kyoya mau susah payah mencari hilangnya Nakajima. Yang Kyoya bilang ia sebenarnya ingin mencari adik perempuannya yang hilang setelah dikirim ke pulau itu juga. Tapi saat ia sampai di sana, Nakajima tiba-tiba menghilang seperti adiknya, dan lagi pihak sekolah seperti nggak mempedulikannya. Apalagi latihan-latihan yang mereka dapat di sekolah, cuma latihan nggak jelas yang nggak bisa membantu mereka melawan musuh umat manusia. Makanya Kyoya ingin menyelidiki semua hal itu. Sebelum Nana pulang, Kyoya menunjukkan sesuatu yang mengejutkan Nana, di mana ia ternyata berhasil menemukan jam tangan milik Nakajima dari bawah tebing. Kyoya lalu mengajak Nana pergi ke tebing dan bertanya pada gadis itu apa yang Nana lakukan pada malam di mana Nakajima tiba-tiba menghilang. Karena ternyata di malam itu Kyoya juga pergi ke tebing dan melihat jika tali pembatasnya udah rusak. Dan lagi ia nggak sengaja menemukan jam milik Nakajima itu di dasar tebing. Nana lalu menjawab jika ia dan Nakajima emang pergi ke tebing tapi kemudian berpisah di tempat itu juga. Dan lagi-lagi berkata mungkin itu ulah musuh umat manusia. Namun Kyoya bilang bukankah jika dilihat dari buku, musuh umat manusia itu adalah monster yang mempunyai taring. Tapi kenapa mereka repot-repot mendorong Nakajima ke tebing untuk membunuhnya? Nana lalu berkata dalam hati jika Kyoya ini lebih berbahaya dari Nakajima. Bahkan sepertinya si Kyoya udah mencurigai Nana. Karena itu Nana mencoba menargetkan Kyoya dengan terlebih dahulu ingin tahu kekuatan apa yang sebenarnya Kyoya miliki. Tapi dengan pintarnya Kyoya bilang Nana diminta mencari tahu sendiri dengan kekuatan pembaca pikiran yang Nana punya. Setelah sampai di asrama, Nana bertanya-tanya apa kekuatan Kyoya dan kemudian berkata ia secepatnya akan mengungkap kekuatan Kyoya yang sebenarnya. Keesokan harinya, Nana pun mengantar Kyoya menemui guru mereka untuk melaporkan hilangnya Nakajima dan memberikan arloji yang Kyoya temukan. Tapi si guru bilang mereka harus merahasiakan hal itu dulu agar murid-murid lain nggak mengalami kepanikan. Dan karena itu, Kyoya bilang kalau mereka nggak bisa mengandalkan pihak sekolah. Setelah Nana pergi, Kyoya pergi ke gudang sekolah karena ia ini memelihara kucing liar dan selalu memberikan susu untuk kucing itu. Namun hari itu kucingnya nggak terlihat sama sekali, namun Kyoya tetap memanaskan susu untuk kucing tersebut. Tanpa Kyoya tahu, kucingnya saat itu udah ada di tangan Nana dan lagi si Nana udah membuat gas di dalam gudang bocor. Yang tentu saat Kyoya menyalakan kompornya terjadi ledakan hebat di gudang itu. Nana lalu melihat keadaan Kyoya yang saat itu udah mengalami luka bakar serius. Tapi saat Nana berkata ia akan mengambilkan air untuk Kyoya, pria itu tiba-tiba bangkit dan semua luka bakarnya sembuh seketika. Sambil mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya kalau ternyata si Kyoya ini adalah seorang manusia abadi.
Keesokan harinya, Mugao dengan konyolnya langsung menyalahkan Kyoya atas kebakaran yang terjadi di sekolah mereka. Namun Kyoya menjawab jika ia diserang oleh musuh sama seperti yang dialami oleh Nakajima dan juga Shibusawa. Mugao dan yang lainnya tampak nggak percaya jika ada musuh menyusup ke sekolah mereka. Namun walau begitu karena hilangnya Nakajima, mereka ingin melakukan pemilihan ketua kelas yang baru. Nana yang ada di sana juga berkata dalam hati jika Kyoya itu sangat berbahaya, namun untuk sementara ia harus berpura-pura ada di pihaknya dulu. Gak lama, para gadis meributkan sesuatu di mana salah satu dari mereka yang bernama Michiru katanya mendapat surat cinta di lokernya yang berisi jika pria yang menulis surat itu menunggunya di taman belakang sekolah. By the way, Michiru ini punya kekuatan penyembuh dengan cara menjilat luka yang ingin ia sembuhkan, di mana ia menunjukkan kekuatannya itu dengan menyembuhkan luka di kaki Nana. Tapi ternyata karena Nana tahu kekuatan Michiru, ia kemudian berniat menjadikan Michiru target selanjutnya. Sementara Michiru sendiri saat itu benar-benar pergi ke taman seperti yang diminta di dalam surat, tapi yang menemuinya malah Nana yang memberitahu jika pria itu nggak akan datang karena Nana tahu kalau surat itu adalah surat palsu yang dibuat teman-teman Michiru untuk menjahilinya. Setelah itu, Nana pun akhirnya mengajak Michiru untuk makan siang bersama. Pada malam harinya, Nana memikirkan cara untuk membunuh Michiru yang katanya ia harus menusuk punggung si Michiru agar lidahnya nggak bisa menjilat luka itu. Saat Nana mencoba keluar dari kamarnya, nggak diduga Kyoya ternyata udah ada di depan kamarnya. Dengan alasan dia akan menjaga Nana agar nggak ada musuh yang menyerangnya. Tapi si Nana kemudian kabur lewat jendela belakang dan langsung menuju kamar Michiru hingga nggak lama Kyoya mendengar jeritan suara dari seorang gadis. Namun saat Kyoya sampai di kamar Michiru yang terluka malah si Nana, yang katanya ia kabur dari jendela karena mendengar suara hati musuh yang ingin membunuh Michiru. Michiru sendiri tampak udah termakan kata-kata Nana dengan berkata mungkin musuh yang menyerang mempunyai kekuatan tak terlihat. Sementara Nana berkata dalam hati kalau ia sengaja melakukan itu untuk membuat Kyoya yang mencurigainya bingung dengan menempatkan dirinya sendiri sebagai korban. Lagi pula ia nggak khawatir melukai dirinya sendiri karena Michiru pasti bisa menyembuhkannya. Keesokan harinya di sekolah, Kyoya bertanya pada Nana kenapa gadis itu malah memilih kabur lewat jendela dan nggak meminta bantuannya padahal Nana tahu Kyoya ada di lorong. Dan Nana menjawab karena ia sangat terburu-buru. Kyoya nampak masih mencurigai Nana walau ia nggak punya cukup bukti dan kebingungan apa motif Nana melukai dirinya sendiri. Si Nana lalu kembali menunjukkan kepintarannya dengan berkata pada semua orang kalau Nakajima udah terbunuh oleh musuh umat manusia. Dan karena itu, sontak si Michiru mencalonkan Nana menjadi ketua kelas yang baru dengan disetujui semua murid karena katanya Nana bisa membaca pikiran yang bisa membuat mereka terhindar dari serangan musuh. Sebagai ketua kelas yang baru, Nana langsung menugaskan Michiru untuk mencari tahu kekuatan semua anak yang ada di kelas mereka dan menuliskannya di sebuah buku. Dengan alasan jika perlu bantuan, Nana tahu pada siapa ia bisa meminta pertolongan yang tepat. Hingga setelahnya, Nana pun masuk ke dalam hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang ia bilang akan dijadikan senjata barunya yang berupa jarum beracun. Dan saat kembali ke asrama, Nana tiba-tiba ditemui seorang murid bernama Hatadira Tsunekichi, di mana pria itu katanya bisa melihat masa depan. Dan bahkan ia menunjukkan foto saat Nana coba membunuhnya di masa depan. Nana lalu menjawab jika ia nggak tahu menahu mengenai hal tersebut hingga Tsunekichi mengajak Nana berbincang di restoran. Gak lama, Tsunekichi kembali menunjukkan sebuah foto di mana katanya sebentar lagi Nana akan ketumpahan soba pesanannya sendiri, guys. Dan karena itu, saat makanannya udah jadi, Nana berkata pada si pelayan ia ingin mengganti pesanannya membuat pelayan itu membawa sobanya kembali. Tapi tiba-tiba si pelayan terpeleset hingga soba pun tetap jatuh di kepala Nana. Dan si Sune lalu berkata jika foto masa depan gak akan berubah walau mereka mencoba mencegahnya. Karena itu ia kembali bertanya kenapa di foto masa depan Nana mau membunuhnya. Dan saat Nana mengelak, gak diduga Tsunekichi ternyata sejak lama udah membuat foto masa depan saat Nana membunuh Nakajima. Nana lalu berkata itu hanya kesalahpahaman aja dan meminta Tsunekichi gak menyebarkan foto tersebut pada teman-temannya. Tapi sebagai gantinya, Tsunekichi meminta Nana menjadi pacarnya sampai waktu kematiannya di foto tiba. Bahkan ia nggak memperbolehkan Nana pulang untuk terus bersamanya sampai jam 10 malam besok. Karena foto itu menunjukkan Nana akan membunuh Tsunekichi jam 10 malam di gedung olahraga.
Saat Tsunekichi tertidur, Nana melihat jika lengan Sune memegang sebuah kamera. Ia lalu mengetes kemampuan Tsunekichi yang Nana kira Sune bisa mendapatkan gambaran masa depan melalui mimpinya. Dan lalu mencetaknya menjadi foto dengan kamera yang berada di tangannya. Dan benar aja dugaan Nana karena saat ia memaksa Tsunekichi menekan tombol kamera itu lalu keluar 5 foto yang bahkan membuat Nana terkejut. Nana lalu membawa kameranya keluar untuk memeriksa apa kamera itu yang mempunyai kekuatan. Tapi ternyata itu adalah kamera biasa yang berarti kekuatan membaca masa depan benar-benar berasal dari mimpi Tsunekichi sendiri. Keesokan paginya, secara mengejutkan, Tsunekichi tahu Nana udah menggunakan kameranya. Karena ia bilang setiap malam ia bisa mendapatkan 5 foto masa depan, tapi di kasurnya hanya ada 4. Ia lalu memeriksa tubuh Nana dan benar aja karena ternyata Nana menyembunyikan satu foto, di mana foto itu berisi Nana yang tewas dalam keadaan terikat. Nana lalu bertanya apa mereka nggak bisa mengubah masa depan karena ia nggak mau mati. Dan karena itu, Tsunekichi menjawab jika jam 10 malam mereka harus tetap ke gedung olahraga untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan berharap bisa mencegah hal tersebut. Malam pun tiba di mana Nana udah menunggu di gedung olahraga lebih dulu dari Tsunekichi. Dan saat si Sune datang, Nana nggak sengaja menjatuhkan jarum beracunnya, membuat gadis itu berniat membunuh Sune dengan alat olahraga seperti di dalam foto. Tapi Tsunekichi yang tahu jika di foto masa depan yang akan mati adalah Nana, dengan tenang bisa melepaskan diri dan lalu mendorong Nana ke lantai. Tapi saat Sune akan membunuh Nana seperti yang ada di dalam foto, si Nana ternyata berhasil meraih jarum beracun dan menusukkannya pada Tsunekichi. Sune pun bertanya kenapa malah ia yang akan mati padahal di foto terlihat jika Nana lah yang terbunuh. Yang ternyata foto yang Nana sembunyikan adalah foto palsu yang ia buat sendiri saat membawa kamera Tsunekichi keluar, guys. Sebelum Sune tewas, Nana pun menunjukkan foto masa depan yang asli yang ternyata saat Sune tewas, Kyoya datang ke sana juga bersama Michiru. Dan di sini lagi-lagi si Nana menunjukkan kepintarannya dengan berkata jika Sune dibunuh oleh musuh umat manusia. Kyoya lalu menjawab jika emang Sune benar dibunuh oleh musuh umat manusia, mengapa nggak ada bekas luka sama sekali pada tubuhnya? Dan Michiru bilang jika dari buku yang ia baca, musuh umat manusia selain membunuh dengan kekuatan fisik, ada juga yang bisa membunuh menggunakan kutukan. Sementara Michiru mencoba menyembuhkan Sune, Kyoya bertanya pada Nana apa yang sedang mereka lakukan di dalam gedung olahraga. Bahkan katanya siang tadi Sune menyebarkan gosip pada teman-temannya jika Nana udah menjadi pacarnya. Si Nana lagi-lagi berbohong dengan berkata ia mau menjadi pacar Sune karena si Sune mengancamnya dengan menyebarkan foto Nana yang sedang mandi yang Sune dapat dari foto masa depannya. Dan mereka bicara berdua di gedung olahraga untuk membahas hal tersebut. Setelahnya, Nana pun kembali ke kamar Sune untuk mengambil foto-foto masa depan lainnya agar nggak ada seorang pun yang menemukannya. Tapi sialnya saat dicek satu foto udah menghilang. Yang ternyata foto itu ditemukan Michiru yang sedang mencoba menyembuhkan Sune dan foto itu adalah foto saat Nana membunuh Nakajima. Dan gak diduga Nana pun lalu datang lagi ke hadapan Michiru. Si Michiru yang polos lalu memberikan foto itu begitu aja, tanpa tahu apa arti dari foto tersebut. Namun dengan begitu, Nana yang awalnya punya niat menghabisi Michiru jadi membatalkannya. Dan ia pun berkata pada Michiru kalau foto itu akan menjadi rahasia mereka berdua. Keesokan harinya, saat para murid menghadiri rumah duka, sebelum jenazah Tsunekichi dikremasi, Kyoya tiba-tiba datang dan bilang ia ingin mengautopsi jenazah Sune terlebih dulu. Karena ia nggak puas dengan kata-kata Nana yang bilang Sune tewas karena dibunuh musuh umat manusia. Tapi saat Kyoya akan membuka peti matinya, tubuh Tsunekichi tiba-tiba bangkit dan ternyata itu perbuatan Shinji, seorang siswa yang punya kekuatan necromancer atau pengendalian mayat. Shinji lalu dimarahi oleh seorang siswi bernama Yuka karena membangkitkan mayat Tsunekichi seenaknya. Tapi Shinji berkata itu cuma untuk mengetahui penyebab kematian Tsunekichi. Karena walaupun Sune jadi mayat hidup, Kyoya masih tetap bisa menanyainya. Nana yang takut kalau kedoknya terbongkar lagi-lagi berbohong dengan bilang ia bisa mendengar jeritan jiwa Tsunekichi yang berkata jika perbuatan Shinji menyebabkan dia kesakitan. Dan itu berhasil membuat semua murid ketakutan hingga Shinji akhirnya menonaktifkan kekuatannya. Begitu juga Kyoya yang mengurungkan niatnya untuk mengautopsi Tsunekichi. Keesokan harinya, Nana pun bertanya pada Yuka keberadaan Shinji dengan alasan ia ingin mengenal semua murid yang Yuka bilang Shinji emang gak pernah masuk ke kelas dan selalu berada di kamarnya. Sejak saat itu, Nana mengikuti Shinji dan Yuka yang ternyata berpacaran dan berencana membunuh keduanya sekaligus.
Keesokan harinya saat kelas sedang jam olahraga, Nana berpura-pura sakit dan bilang pada Michiru kalau ia akan beristirahat di ruang kesehatan. Yang padahal Nana berencana kabur melalui jendela untuk menuju asrama pria dan membunuh Shinji. Nana pun akhirnya berhasil menusukkan jarum beracunnya pada Shinji, namun saat akan kembali ke ruang kesehatan, langkahnya terhenti karena melihat seekor kucing yang terjebak di selokan. Dan itu menjadikannya telat kembali ke ruang kesehatan, padahal Kyoya saat itu sedang mencarinya bersama Michiru. Nana lalu muncul begitu aja tanpa mempedulikan ia akan ketahuan dan malah meminta Kyoya juga Michiru memanggil Yuka untuk menyelamatkan kucing tadi. Karena di catatan Nana, Yuka ini punya kekuatan super dan diminta untuk menghancurkan selokan itu untuk mengeluarkan kucingnya. Namun Yuka menolak dengan alasan ia alergi pada hewan dan itu bisa membuatnya bersin dan gak bisa menggunakan kekuatannya. Beruntung, Kyoya bisa mengeluarkan kucingnya menggunakan makanan kucing yang ia punya. Malam harinya, Nana lalu masuk ke kamar Yuka untuk menghabisi gadis itu, namun kemudian ada seseorang yang menjatuhkannya. Dan gak diduga ternyata orang itu adalah Shinji. Di sini akhirnya terbongkar jika sang necromancer sebenarnya adalah Yuka, sementara yang berkekuatan super adalah Shinji. Awalnya Nana merasa aneh kenapa Shinji nggak mati walau udah ditusuk oleh jarum beracunnya. Hingga ia akhirnya menyadari jika Shinji yang membekuknya adalah mayat hidup yang dikendalikan oleh Yuka. Yuka lalu bercerita jika dulu sebelum dikirim ke pulau itu, ia dan Shinji pergi untuk menonton film di sebuah bioskop. Tapi apesnya setelah film selesai terjadi kebakaran hebat membuat Nana menyelamatkan diri sementara Shinji yang punya kekuatan super memilih untuk menyelamatkan para penonton. Walau akhirnya Shinji harus tewas karena terlalu berlebihan menggunakan kekuatannya. Dan di sini akhirnya kita tahu kalau Shinji itu udah mati sejak lama dan selama ini Yuka lah yang mengendalikan Shinji. Yuka lalu mengambil jarum beracun milik Nana dan berkata akan membeberkan semuanya pada teman sekelas mereka. Karena Yuka tahu jika Nana lah yang udah menghabisi Tsunekichi, Nakajima, dan juga Shibusawa. Si Nana lalu dengan santainya mengakui hal itu dan berkata walau ia membunuh ketiganya, ia nggak seperti Yuka yang bermain dengan jasad orang lain. Yuka pun mengancam akan melaporkan semua perbuatan Nana pada teman-teman sekelasnya. Namun Nana dengan kepintarannya berkata jika melakukan itu ia pun akan membongkar kalau selama ini Yuka melakukan hal buruk dengan mengendalikan mayat Shinji yang sebenarnya udah lama mati. Dan ia tertangkap oleh Yuka saat mengetahui hal itu ketika Nana sedang berpatroli malam. Dan yang membuat Yuka kena mental saat Nana bilang teman-temannya akan lebih mempercayai kata-katanya. Karena Nana adalah ketua kelas mereka. Ia pun lalu menawarkan kesepakatan pada Yuka di mana Nana bilang gak akan membongkar rahasia si pengendali mayat dan gak akan mengganggunya serta Shinji lagi. Awalnya Yuka gak mau menerimanya karena ia bilang di sini posisi dialah yang menang dan Nana gak punya hak untuk mengatur kesepakatannya. Tapi lagi-lagi kita akan diperlihatkan betapa liciknya si Nana dengan berkata jika Yuka mau menerima kesepakatan itu ia akan memberitahukan apa yang ada di hati Shinji melalui kekuatannya yang bisa membaca hati seseorang bahkan mayat sekalipun. Yuka akhirnya membebaskan Nana dan sadar kalau ia udah dibohongi saat Nana berkata suara hati Shinji memintanya untuk membunuh Yuka. Yuka yang marah pun lalu mengejar Nana yang melarikan diri untuk menghabisi gadis itu. Nana yang lari ke dalam hutan lalu dikejutkan oleh banyak zombie yang ternyata mayat-mayat yang dikendalikan oleh Yuka. Di mana Yuka bilang mayat-mayat itu ia temukan udah terkubur di pulau mereka sekarang. Mendengar itu, Nana merasa bingung dari mana mayat-mayat itu berasal karena katanya pemerintah yang mengirimnya nggak pernah membahas mengenai hal tersebut. Dan ia menebak dua kemungkinan yang katanya mungkin murid-murid berkekuatan super angkatan terdahulu saling berselisih dan membunuh satu sama lain. Atau bisa juga mereka dibunuh oleh agen rahasia sebelum Nana. Nana pun kembali melarikan diri sambil berpikir kalau Yuka bisa mengendalikan mayat-mayat itu dengan cara menyimpan barang-barang pribadi mereka. Karena sewaktu di kamar Yuka, Nana melihat banyak barang aneh tersimpan di bawah tempat tidur si pengendali mayat. Gak lama, Nana menemukan sebuah bangunan gak terpakai dan berencana bersembunyi di sana sampai matahari terbit. Karena menurut pengamatannya, Shinji gak pernah datang ke sekolah pada siang hari yang menandakan mayat-mayat itu gak bisa bergerak saat ada sinar matahari. Nana lalu menemukan beberapa benda di dalam bangunan itu dan kemudian melakukan sesuatu pada pintunya hingga gak lama Yuka dan pasukan zombie pun lalu datang ke sana. Yuka lalu berkata percuma memperkuat pintu bangunan itu untuk mencegah mereka masuk karena dengan kekuatan super Shinji ia bisa merobohkan bangunan itu dengan mudah.
Namun karena sebentar lagi akan pagi, Yuka nggak mau melakukan itu dan malah memerintahkan 3 mayat hidup yang ternyata tersimpan di dalam bangunan itu untuk menyerang Nana beruntung matahari kemudian terbit. Yuka lalu memuji pengamatan Nana yang sampai bisa menebak kalau kekuatannya itu lemah terhadap sinar matahari. Dan karena ia nggak mau menyerang Nana sendirian, Yuka mengunci bangunan itu dari luar sementara ia akan menunggu malam tiba dan kembali menyerang dengan pasukan zombinya. Malam harinya, Yuka pun kembali bersama Shinji dan pasukan zombinya, namun saat masuk ke bangunan itu, si Nana tahu-tahu udah menghilang dari sana. Yuka lalu mencari tahu bagaimana cara Nana bisa kabur karena pintunya terkunci dari luar, bahkan jendelanya juga dipasangi teralis. Ia lalu mengerahkan pasukan zombinya untuk mencari Nana, namun gadis itu tetap nggak bisa ditemukan hingga pagi hari. Ia pun lalu menggendong Shinji kembali pulang ke asrama, dan tiba-tiba aja Nana muncul di belakangnya. Nana langsung menerjang tubuh Yuka untuk mencari benda apa yang Yuka gunakan untuk mengendalikan Shinji hingga akhirnya Nana berhasil menemukan benda itu di kantung belakang Yuka yang ternyata adalah kertas ulangan milik Shinji. Dan di sini terbongkar untuk bisa mengendalikan mayat seseorang, Yuka harus mengambil benda yang pernah disentuh oleh mayat itu semasa hidupnya. Nana lalu membawa Yuka dan Shinji ke tebing dan di sana Yuka bertanya kekuatan apa yang Nana pakai hingga bisa meloloskan diri dari gedung tadi. Yang ternyata Nana bisa lolos dengan cara yang sangat sederhana, di mana sebelum Yuka sampai di sana, ia bukannya memperkuat pintu bangunan itu seperti yang Yuka kira, melainkan mencopot sekrup di engsel pintunya agar mudah dibuka dan kembali menempelnya dengan selotip. Karena dengan pengamatan yang luar biasa, Nana tahu Yuka nggak akan masuk ke bangunan itu pada pagi hari dan pasti lebih memilih untuk menguncinya dari luar. Yuka yang udah kalah telak dengan kecerdasan Nana lalu meminta maaf dan berjanji nggak akan membeberkan perbuatan Nana pada siapapun. Namun Nana nggak menjawab apa-apa dan malah meminta kotak jarum beracunnya dikembalikan. Setelah jarumnya diberikan, Nana lalu membuang kertas ulangan milik Shinji yang berarti Yuka nggak akan bisa menghidupkan Shinji lagi. Dan di sini akhirnya terbongkar jika Yuka lah yang udah membunuh Shinji, di mana Yuka yang menyukai Shinji sejak kecil nggak terima saat ada gadis yang mendekati Shinji dan mengajaknya nonton film. Ia pun mengikuti Shinji dan gadis itu dan lalu membakar bioskopnya agar Shinji tewas dan dengan begitu ia bisa memiliki Shinji selamanya. Setelah menceritakan itu, akhirnya Yuka pun tewas oleh jarum beracun Nana dan kemudian membuang tubuhnya ke bawah tebing. Saat perjalanan pulang, Nana nggak sengaja bertemu dengan teman sekelasnya yang bernama Habu, di mana saat itu si Habu sedang menangkap seekor ular. Nana lalu bertanya untuk apa Habu menangkap hewan itu dan Habu menjawab kalau ia harus sesekali memakan hewan seperti ular. Karena Habu ini punya kemampuan mengubah air liurnya menjadi racun. Nana lalu bertanya kemana Kaori, teman Habu yang selalu bersamanya dan mempunyai kekuatan teleportasi. Yang ternyata saat itu keduanya sedang bertengkar sampai ia menunjukkan percakapan mereka melalui chat kepada Nana. Dan saat Habu lengah, Nana pun langsung menusukkan jarumnya pada tubuh Habu. Nana lalu berkata ia akan memberikan penawar racun jarum itu jika Habu memberikan password ponselnya. Namun saat Habu memberikannya, Nana pun tetap membunuh Habu. Setelahnya, Nana menaruh jasad Habu bersama mayat hidup milik Yuka. Dan lalu menyusup ke kamar Kaori di mana ia mengembalikan kotak softland milik Kaori yang sebelumnya diambil oleh Habu tanpa izin. Dan softland inilah yang ternyata membuat keduanya bertengkar. Setelahnya, ia pergi ke sekolah di mana Kyoya langsung bertanya kemana aja Nana selama ini. Dan Nana menjawab jika ia nggak sengaja membuat Yuka terbunuh. Ia lalu mengajak Kyoya, Michiru, Seiya, dan Mugao ke tebing di mana Nana lalu membongkar jika selama ini Yuka lah sang necromancer dan ia jugalah yang udah membunuh Shinji agar bisa memiliki pria itu selamanya. Nana lalu berbohong yang katanya saat ia mengungkapkan kebenaran itu pada Yuka, si Yuka mengamuk dan mencoba membunuh Nana menggunakan Shinji. Tapi Yuka kemudian menyadari kesalahannya saat Nana mengatakan jika ia membaca hati Shinji yang juga mencintai si Yuka dan setelahnya Yuka memilih bunuh diri dengan melompat dari tebing agar bisa bersama dengan Shinji di surga. Nana lalu meminta Mugao untuk membakar jasad Shinji dan setelahnya Mugao juga diminta membakar semua mayat yang pernah Yuka kendalikan. Kyoya nampak tenang dan mengikuti semua keinginan Nana. Namun saat di depan asrama, Kyoya mencoba membongkar kejahatan gadis itu di depan teman-temannya dengan mengatakan Nana selalu hilang dan gak diketahui keberadaannya sebelum kasus pembunuhan terjadi. Tapi gak lama terdengar suara teriakan dari dalam asrama di mana seorang murid melihat jika Kaori udah tewas di kamarnya. Mereka pun lalu masuk ke kamar Kaori dan Nana tersenyum karena tentu itu akan membingungkan Kyoya karena saat Kaori terbunuh Nana ada bersama mereka.
Kyoya lalu mencari penyebab kematian Kaori dan menemukan cairan yang ada di kotak softlandnya. Ia pun meminum cairan itu dan langsung kesakitan, namun si Kyoya yang abadi tentu nggak mati bahkan setelah meminum racun yang ada dalam kotak tersebut. Di sini Kyoya menyimpulkan jika Kaori tewas saat memakai softland beracun itu di matanya. Dan sontak aja mereka pun mencurigai Habu yang mempunyai kekuatan racun apalagi yang nggak terlihat di sekolah sejak siang tadi. Tapi tentu aja Habu nggak ada di kamarnya yang Michiru bilang siang tadi si Habu meminta izin untuk mencari ular di gunung. Kyoya lalu memutuskan untuk kembali memeriksa kamar Kaori dan berkata akan mencari Habu esok harinya. Sesampainya di kamar, Michiru lalu mengambil telepon milik si Kaori dan melihat pesan terakhir Habu yang dikirim pada jam 3 sore saat mereka sedang berada di tebing. Tapi di sini Kyoya akhirnya mengungkapkan pengamatannya dan berencana membongkar kedok Nana di hadapan teman-temannya. Di mana Kyoya beranggapan jika Habu yang gak kembali sampai saat ini udah tewas dibunuh oleh Nana saat ia sedang mencari ular di gunung pada siang hari. Dan Kyoya menebak jika jasad Habu udah mereka bakar bersama tumpukan zombie-zombie milik Yuka karena ia curiga kenapa Nana ingin sekali membakar mayat-mayat itu. Ia pun lalu berkata jika Nana jugalah yang udah mengirim chat menggunakan ponsel milik Habu untuk menghilangkan kecurigaan mereka jika Nana lah yang udah membunuh Habu. Karena saat pesan terakhir dikirim, Nana sedang bersama mereka semua. Dan karena itulah Kyoya curiga kalau ponsel Habu saat ini masih berada di tangan Nana. Ia pun lalu menggeledah tubuh Nana namun sialnya ponsel itu nggak ada pada si Nana. Dan di sini terbongkar jika ponsel itu sebelumnya udah Nana ikatkan pada salah satu zombie. Di mana saat zombie terkena matahari, maka tubuhnya akan meleleh hingga otomatis menekan tombol kirim dan juga pesan yang sebelumnya udah Nana siapkan. Nana emang sengaja melakukan itu karena setelah pesannya terkirim, ponsel pasti akan ikut dibakar oleh Mugao untuk menghilangkan barang bukti. Karena tuduhan Kyoya nggak bisa dibuktikan, Michiru dan yang lainnya memaksa Kyoya untuk meminta maaf hingga akhirnya Kyoya pun terpaksa melakukannya. Setelah selesai, Nana duduk di depan asrama dan berkata kalau ia harus segera membuang racun yang dipakainya untuk membunuh Kaori. Gak lama, Michiru datang dan Nana beralasan kalau ia sedang menjaga agar gak ada musuh yang menyerang. Michiru lalu ikut duduk di sebelah Nana dan berkata jika sebaiknya Nana beristirahat dan biarkan Michiru yang menggantikannya. Karena itu, Nana sejenak memejamkan matanya untuk beristirahat, tapi tiba-tiba Michiru menodongkan pisau pada leher si pembunuh karena ternyata Michiru udah mencurigai Nana dan menebak jika Nana sebenarnya nggak bisa membaca pikiran. Nana berhasil menyingkirkan pisaunya, namun kemudian ada murid lain yang membuat Michiru kembali ke asrama. Keesokan harinya, sepulang sekolah Nana mengajak Michiru ke tebing di mana Nana tahu jika yang semalam menemuinya dan yang saat ini ada bersamanya adalah Michiru palsu. Karena Michiru yang ini nggak menyembuhkan luka di tangannya sendiri yang ia dapat saat Nana menyingkirkan pisaunya semalam. Dan karena itu Nana menebak jika Michiru yang ada di hadapannya adalah seseorang dengan kekuatan transformasi atau bisa berubah wujud. Dan bener aja karena Michiru kemudian berubah menjadi seorang pria bernama Tachibana Jin. Di mana ia bilang jika dirinya adalah mantan murid di sekolah anak-anak berkemampuan khusus juga. Tachibana lalu mengajak Nana ke sebuah gua yang dijadikan rumah oleh pria itu. Tachibana kemudian mengatakan jika ia tahu semua pembunuhan yang Nana lakukan. Yang ternyata selama ini Tachibana mengubah wujudnya menjadi kucing yang selalu diberikan susu oleh Kyoya dan pernah diselamatkan Nana saat terjebak di selokan. Dan di sini juga terbongkar jika Tachibana adalah teman dari para zombie yang adalah murid-murid terdahulu. Di mana katanya dulu para murid berkekuatan super saling bertarung dan membunuh satu sama lain. Hanya karena masing-masing dari mereka beranggapan jika mereka lebih kuat dari yang lain. Dan hanya Tachibana yang selamat dari peristiwa itu berkat kemampuan yang ia miliki. Dan di sini tujuan Tachibana menampakkan diri di hadapan Nana untuk mengajak gadis itu bekerja sama membongkar kedok pemerintah yang ia curigai ada campur tangan menyebabkan perang pada teman-temannya dahulu. Dan jika Nana menolak, Tachibana berkata ia nggak akan segan untuk menghabisi Nana. Setelahnya, Tachibana terlihat kesakitan setelah meminum kopi yang ternyata Nana udah memasukkan racun ke dalam kopi tersebut. Tapi nggak diduga, Tachibana berubah jadi Kyoya hingga selamat dari racunnya. Karena ternyata nggak hanya bisa berubah menyerupai orang lain, Tachibana juga bisa menggunakan kekuatan mereka dan karena itulah ia bilang dirinya bisa selamat dari pertempuran yang terjadi 5 tahun yang lalu di sekolahnya. Nana mencoba melarikan diri dari gua itu, namun Tachibana kemudian berubah jadi Mugao dan menyerang si Nana dengan kekuatan apinya. Tachibana lalu membawa Nana ke depan kamar Michiru agar gadis itu bisa menyembuhkan si Nana.
Michiru yang mengira Nana terluka oleh musuh umat manusia lalu bertanya apa Nana nggak takut pada para musuh umat manusia itu. Dan Nana menjawab ia nggak takut sama sekali pada mereka karena ia bilang orang tuanya udah dihabisi oleh musuh umat manusia. Nana menceritakan malam saat orang tuanya terbunuh pada Michiru, di mana hari itu setelah selesai bermain di kamarnya, Nana menyelinap lewat jendela untuk keluar membeli manga. Karena katanya sejak kecil ia udah sangat suka dengan manga. Tapi karena kecerobohan Nana yang gak mengunci jendela kamarnya itu, ada penyusup masuk ke dalam rumahnya. Dan begitu Nana terbangun di pagi hari, ia menemukan kedua orang tuanya udah tewas di ruang keluarga rumah mereka. Dan karena itu, sampai sekarang Nana menyalahkan dirinya sendirilah penyebab kematian kedua orang tuanya. Setelahnya, Kyoya lalu datang ke kamar Nana dan langsung mengajak Nana juga Michiru menuju kamar seorang siswa. Di mana di sana teman-teman yang lain udah menunggu kedatangan mereka juga. Yang ternyata saat itu seorang siswa bernama Issei Ryuji udah terbunuh dan pembunuhan kali ini bukan dilakukan oleh Nana. Kyoya lalu menginterogasi Mugao karena kebetulan kamar si Mugao bersebelahan dengan Ryuji. Mugao berkata semalam ia emang berada di kamar bersama ketiga temannya. Tapi karena terlalu fokus memberikan ceramah pada tiga siswa itu, Mugao bilang ia nggak mendengar suara apapun dari kamar Ryuji. Mengetahui ketiga teman Mugao ada di dekat TKP juga, Kyoya lalu menanyai kekuatan apa yang mereka miliki. Anak pertama langsung menunjukkan kekuatannya yang bisa mengubah suaranya menjadi suara orang lain. Dilanjutkan dengan anak kedua yang ternyata bisa mengeluarkan roh dari tubuhnya. Dan yang terakhir, anak ketiga bisa membuat tubuhnya menjadi magnet. Selanjutnya, Kyoya juga menginterogasi kekasih Ryuji yang bernama Sorano Fuko, di mana gadis inilah yang menemukan mayatnya pertama kali di dalam kamar. Dan ia berkata, jika ia emang selalu menjemput isi Ryuji setiap pagi. Seperti murid-murid sebelumnya, Kyoya lalu meminta Fuko menunjukkan kekuatannya. Dan si Fuko langsung mengajak Kyoya juga teman-temannya keluar. Karena katanya kekuatan dia nggak mungkin dikeluarkan di ruangan sesempit itu karena bisa berbahaya untuk mereka semua. Sesampainya di sebuah lahan kosong, Fuko berkata jika ia punya kekuatan mengubah atmosfer menjadi serangan. Kyoya lalu meminta Fuko menyerangnya untuk melihat seperti apa kekuatan gadis tersebut. Karena permintaan Kyoya itu, Fuko lalu menunjukkan kekuatannya yang bisa mengubah angin menjadi senjata dan kemudian menebas tubuh si Kyoya. Kyoya lalu memberitahu hasil pengamatannya dan dengan sekali melihat kekuatan Fuko, ia tahu kalau Fuko membutuhkan angin untuk menggunakan kekuatannya. Dan bertepatan dengan itu, kebetulan sekali Ryuji ditemukan tewas di depan jendela yang terbuka lebar, seakan menginginkan ada angin masuk ke dalam ruangan itu. Tapi penyelidikannya terhenti karena nggak lama guru mereka memberitahu Kyoya kalau telepon ke atasan yang mengelola sekolah itu udah tersambung. Di mana si Kyoya ingin melaporkan pembunuhan yang terjadi di sana pada para atasan. Setelah Kyoya pergi, Nana dan Michiru melanjutkan penyelidikan mereka di kamar Ryuji. Dan Nana berkata di dalam hati kalau jendelanya terbuka itu karena Ryuji mencoba melarikan diri setelah menyadari dirinya akan dibunuh. Nggak lama Nana pun kembali ke kamarnya hingga ia lalu didatangi sang guru yang memberikan Nana seragam baru karena seragam lamanya sobek terkena serangan dari Tachibana. Dan dari sana Nana akhirnya ingat jika racun miliknya berada di kantung seragam lama yang udah diambil Michiru saat gadis itu mengobati tubuh Nana dan menggantikan bajunya. Dan karena itu Nana curiga kalau Michiru udah mengambil racun itu juga. Gak lama Kyoya menemui Nana untuk mengajaknya kembali menanyai Fuko dan bersamaan dengan itu, sang guru juga memberitahu Kyoya kalau pusat akan mengirimkan orang penting ke pulau itu berkat Kyoya yang melaporkan kasus pembunuhannya pada mereka. Kyoya dan Nana lalu mendatangi Fuko dan bertanya gadis itu berada di mana saat malam pembunuhan Ryuji. Dan Fuko menjawab, jika malam itu ada temannya yang datang ke kamar dan mereka berbincang hingga tengah malam. Untuk memastikan kebenarannya, Kyoya pun berencana menanyai teman yang datang ke kamar Fuko pada malam itu. Setelah Kyoya pergi, Fuko meminta tolong pada Nana untuk membalaskan dendam Ryuji sambil menangis. Nana lalu pergi ke kamar Michiru untuk mencari tahu keberadaan racunnya. Dan karena saat itu Michiru sedang berada di kamar mandi, Nana lalu menggeledah kamar gadis itu. Namun ia nggak bisa menemukan racunnya dimanapun dan malah menemukan buku diary milik Michiru. Di sana tertulis tentang Nana dan Michiru sejak mereka pertama bertemu dan selama ini Michiru selalu mempercayai Nana sebagai teman. Bahkan ia sampai nggak mau melihat Nana bersedih seperti saat menceritakan tentang masa lalunya.
Nggak lama, Tachibana tiba-tiba muncul dan ternyata ialah yang udah mengambil racun milik Nana. Sambil mengembalikan racunnya, Tachibana bilang ia akan mencari tahu siapa orang yang udah menjadikan Nana pembunuh. Ia juga bilang Nana udah keterlaluan mencurigai Michiru yang selalu baik terhadapnya. Dan sebelum pergi, Tachibana meminta Nana memeriksa Michiru karena gadis itu udah terlalu lama di kamar mandi. Dan bener aja, saat Nana memeriksanya, si Michiru udah nggak sadarkan diri. Michiru pun pingsan selama 2 hari dengan Nana yang terus menjaganya. Dan setelah tersadar, Michiru memberitahu apa yang udah membuatnya nggak sadarkan diri. Di mana sebelum Nana datang ke kamarnya, Michiru didatangi Tachibana yang berubah menjadi kucing. Dan meminta tolong Michiru menyembuhkan kucing satunya yang terluka parah dengan sayatan di leher. Michiru pun berhasil menyembuhkan kucing tersebut, tapi karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya, Michiru akhirnya pingsan saat sedang mandi, guys. Dan setelahnya, keduanya pun terlihat menjadi semakin dekat. Scene lalu berpindah pada Tachibana yang melihat seekor kelinci tewas dengan luka sayatan di lehernya. Ia bahkan tahu kalau si pembunuh ada di sana juga. Dan berkata pada orang itu kalau Tachibana ini nggak peduli siapapun yang jadi target si pembunuh setelah pembunuh itu menghabisi Ryuji. Tapi Tachibana sangat marah kalau pembunuh itu melukai para hewan yang nggak bersalah. Sementara itu, di markas pemerintah pusat, mereka memerintahkan seorang pria bernama Suruoka untuk pergi ke pulau karena laporan pembunuhan yang dilaporkan oleh Kiyoya sebelumnya. Dan ternyata Suruoka dikirim bukan untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena seperti yang kita tahu, pemerintah pusat ini jugalah yang udah mengirimkan Nana untuk membunuh anak-anak berkemampuan khusus di pulau itu. Dan terlebih lagi, Suruoka ini ternyata adalah master dari si Nana, amigos. Balik lagi ke Nana dan Michiru, dimana karena udah menemani si Michiru selama sakit, Nana sadar kalau ia udah melalaikan pekerjaannya. Dan karena itu ia berencana membunuh Fuko, tapi saat akan pergi, Michiru meminta Nana menemaninya lebih lama lagi. Di sini Nana mulai terlihat galau dan berkata kalau ia harus menghilangkan rasa pedulinya pada Michiru. Karena jika Suruoka tahu, masternya itu pasti nggak akan memaafkan Nana. Tapi walau begitu si Nana bersedia menemani Michiru lebih lama lagi. Nana lalu bertanya kenapa Michiru selalu baik kepadanya bahkan sampai mau menyembuhkan semua luka-lukanya. Dan Michiru menjawab itu karena masa lalunya di mana dulu Michiru punya seorang sahabat bernama Hitomi yang mengidap penyakit kanker. Hingga akhirnya Hitomi meninggal karena penyakitnya itu, dan Michiru menyesal nggak bisa menyelamatkannya karena emang kekuatan Michiru ini cuma bisa menyembuhkan luka luar menggunakan lidahnya tapi nggak bisa menyembuhkan penyakit. Dan karena itu jugalah Michiru mau mengobati Nana karena ia nggak mau kehilangan teman lagi. Dan kata-kata Michiru sontak membuat Nana semakin galau untuk menempatkan Michiru menjadi targetnya. Saat Nana kembali ke kamarnya, Michiru pun menemui Nana lagi karena ia bilang selama ini ada yang mengganjal pikirannya mengenai peristiwa pembunuhan orang tua Nana. Michiru lalu bertanya waktu Nana terbangun di pagi hari sebelum menemukan orang tuanya tewas, apa kamar Nana masih berantakan? Karena sebelumnya Nana bercerita ia pergi membeli manga dan meninggalkan kamarnya dalam keadaan yang berantakan. Dan setelah kembali pulang, ia langsung tertidur tanpa membereskan kamarnya terlebih dahulu. Nana lalu menjawab jika saat pagi hari kamarnya itu udah rapi dan karena itu Michiru bilang saat Nana tertidur pasti orang tuanya udah membereskan kamar Nana dan juga mengunci jendelanya. Dan karena itu juga si penyusup nggak mungkin masuk melalui jendela dan kematian orang tua Nana berarti bukanlah salahnya. Keduanya lalu pergi ke pasar dan di sini terlihat jika Nana mulai menganggap Michiru benar-benar sebagai temannya. Bahkan ia sampai membelikan Michiru hadiah. Saat Nana memberikan hadiahnya, ternyata Michiru pun udah membelikan Nana hadiah berupa sebuah bantal. Malam harinya saat Nana berada di kamarnya, Tachibana mendatangi Nana dan melaporkan jika ia nggak sengaja melihat Michiru pergi sendirian ke arah laut. Tachibana lalu berubah menjadi mugau dan bertanya pada gadis itu mau kemana pergi malam-malam sendirian. Namun Michiru cuma menjawab jika ada seseorang yang mengajaknya bertemu tanpa memberitahukan pada Tachibana siapa orang tersebut. Mendengar itu, Nana pun lalu bergegas pergi mencari Michiru, yang Tachibana bilang pergi ke arah pondok yang berada di tepi laut. Karena Nana curiga, Michiru udah dijebak oleh pembunuh Ryuji. Dan bener aja karena Michiru lalu dilukai oleh seseorang di wajahnya. Si pembunuh lalu berkata ia ingin membunuh Michiru cuma karena si Michiru udah menyembuhkan kucing yang ingin ia habisi.
Sementara Nana yang sedang menuju ke tempat Michiru langkahnya harus terhenti karena Suruoka meneleponnya. Di mana Suruoka memerintahkan Nana harus cepat menghabisi seluruh murid agar bisa cepat mendapatkan uang imbalannya. Dan di sini terbongkar jika Nana ingin memakai uang imbalan itu untuk beasiswa bagi anak-anak yang bernasib sama dengannya. Dan karena itu Nana sempat berpikir untuk membiarkan Michiru terbunuh. Kembali ke Michiru yang dikejar si pembunuh hingga sampai di sebuah pondok kayu. Tapi saat Michiru akan dihabisi, Nana datang dan melindungi sahabatnya itu. Di sini Nana memberitahu siapa pembunuh sebenarnya, yang ternyata adalah salah satu teman Mugao dengan kekuatan mengeluarkan roh dari tubuhnya, di mana ia membunuh Ryuji dengan kekuatannya saat dirinya berpura-pura mendengarkan ceramah Mugao di sebelah kamar si Ryuji. Dan bener aja karena si pembunuh yang bernama Sumigawa Rentaro lalu menunjukkan bentuk rohnya di depan Nana dan juga Michiru. Rentaro pun kembali menusuk tubuh Nana yang menghalangi dirinya untuk menghabisi si Michiru. Dan pada tusukan berikutnya, Nana berhasil menahan pisau milik Rentaro agar Michiru bisa melarikan diri. Michiru menolak meninggalkan Nana dan karena itu Nana berkata jika selama ini ia nggak menganggap Michiru sebagai teman dan hanya memanfaatkan kepolosan si Michiru, membuat Michiru lari dari sana karena kecewa pada Nana. Rentaro lalu berniat menghabisi Nana namun tiba-tiba ia merasa kesakitan seperti ada seseorang yang mencekiknya. Dan ternyata itu adalah perbuatan Kyoya yang berhasil menemukan tubuh asli si Rentaro yang bersembunyi di toilet sekolah. Di mana ternyata sebelum mencari Michiru, Nana sempat menemui Kyoya dan meminta bantuannya untuk menangkap si Rentaro. Nana yang udah terluka sangat parah lalu merasa jika kali ini ia sendirilah yang akan tewas. Nana lalu membayangkan kedua orang tuanya dan berkata pada mereka jika ia senang karena sekarang udah memiliki satu teman. Nggak lama, Michiru ternyata kembali ke tempat itu dan memakai kekuatannya untuk menyembuhkan Nana. Dan dengan kekuatan yang sangat besar, Michiru pun berhasil menyelamatkan Nana. Namun kemudian ia sendiri yang terlihat tewas karena udah menggunakan seluruh kekuatannya. Dan dengan itu season 1 pun akhirnya tamat. Oke, karena videonya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bahas selanjutnya. Bui bui.